Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Visip, bertemu lagi dengan kami di podcast Visip edisi Ramadan ya, bersama dengan saya Muhammad Ridho Taufik Rahman sebagai dosen di Ilmu Politik dan host kedua Muhyiddin Wijaya Laksana, saya dosen di Administrasi Publik. Dan alhamdulillah di episode kedua kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang sudah banyak malang melintang ya di dunia media sosial. Ini Pak Dr. Dede Sarip, alhamdulillah telah hadir. Apa kabar Pak Dede? Alhamdulillah sehat Pak Ridho. Pak Dede ini inisiator dan juga founder ya dari YouTube channel Perspektif Sosiologi yang banyak memberikan pandangan ya, perspektif terkait dengan isu-isu realitas sosial dari sudut pandang sosiologi begitu. Dan hari ini Pak Muhi, kita akan diskusi apa sama Pak Dede? Karena ini temanya Ramadan, pasti kita akan berbicara tentang Ramadan, tapi kita akan menggali tentang fenomena Ramadan, komodifikasi dalam fenomena Ramadan. Kita perlu tahu nih dari pakar ya, dari Pak Dede sebagai seorang pakar sosiologi terkait dengan apa sih komodifikasi itu. Lalu kemudian kita juga nanti akan berbicara tentang perilaku komodifikasi atau fenomena-fenomena komodifikasi di bulan suci Ramadan ini. Karena ternyata bulan suci Ramadan ini tidak hanya perilaku yang mengandung nilai ibadah ya, ternyata dalam perspektif komodifikasi ini ternyata ada kacamata lain yang bisa kita lihat dari perilaku orang ketika bulan Ramadan. Dan tentunya lewat kacamata komodifikasi ini kita bisa akan lebih melihat seperti apa perilaku tersebut. Kiranya nanti kita akan lebih banyak berdiskusi dengan Pak Dede Sarip ini terkait dengan komodifikasi. Ini Pak Dede ini tadi ya seperti disebutkan founder. Jadi sobat-sobat Visip semua bisa lebih banyak menerima informasi dari beliau lewat channelnya Perspektif Sosiologi ya Pak ya. Ya. Oke. Ini untuk mengawali nih Pak, karena kita kan bicaranya teori ya Pak ya tentang komodifikasi itu. Apa sih sebetulnya komodifikasi itu Pak? Oke, komodifikasi itu sebenarnya kalau secara sejarah teorinya, jadi ini ditulis dalam buku Das Kapitalnya Karl Marx yang ingin menjelaskan tentang perubahan dari satu barang ya, komoditas, sesuatu yang tadinya tidak bernilai ekonomi lalu kemudian dirubah dan diperlakukan menjadi bernilai ekonomi. Tujuannya adalah untuk dipertukarkan dan nanti mendapatkan keuntungan gitu ya. Jadi konsep dasarnya di situ. Dalam masyarakat kapitalis, relasi produksi, kemudian manusia dianggap diperlakukan sebagai barang. Itu konsep dasarnya. Ada bentuk-bentuk komodifikasi dalam bulan suci Ramadan ini yang Pak Dede lihat seperti apa Pak? Sangat banyak sebenarnya, karena perkembangan selanjutnya dari konsep tersebut itu kan mungkin berkembang dan tidak hanya bisa dilihat kejadiannya pada relasi produksi dalam pengertian yang klasik gitu ya. Seperti sekarang misalnya dengan semakin berkembangnya pola hidup kapitalis seperti itu, hampir semua aspek dalam kehidupan kita yang tadinya tidak bernilai ekonomi itu kemudian bisa dikomodifikasi. Termasuk juga misalnya kalau berbicara tentang bulan Ramadan ya. Ini kan agama. Bulan Ramadan atau di situ ada ibadah puasa, itu salah satu bagian dari pelaksanaan ibadah dalam ajaran Islam gitu ya. Apa saja yang telah dikomodifikasi dalam proses bulan Ramadan? Saya kira sejak awal sampai ujung pelaksanaan Ramadan itu, berbagai kegiatannya, berbagai ritualnya itu sudah dibuat komodifikasi yang bermacam-macam. Dari mulai misalnya penyambutan ya, atau kan ada tradisi juga dalam masyarakat Islam untuk
apa namanya, tarhib ya. Tarhib itu menyambut datangnya Ramadan. Nah, wujud secara budayanya kan diantaranya munggahan. Nah, tapi di sisi yang lain, terutama dengan perkembangan teknologi media ya, itu kan ada beberapa apa ya namanya, promo yang itu datang lebih dulu sebelum ada sidang isbat gitu ya. Kalau secara syar'i kan penentuan puasa itu satu Ramadan itu kan dengan cara isbat ya, yang digunakan di Indonesia. Ada juga yang menggunakan hisab, diumumkan sebelumnya. Tapi secara kebudayaan di kita itu malah yang melihat supermarket sudah muncul beberapa barang tertentu, kemudian di televisi ada iklan minuman untuk berbuka puasa, iklan baju dan lain-lain. Nah, itu kan sebenarnya mengambil atribut keagamaan, dalam hal ini ibadah puasa, kemudian ditempelkan dalam barang. Nah, orang kemudian mengasosiasikan bulan Ramadan itu ketika ada iklan ini. Nah, itu langsung, oh iya ya, ini mau bulan Ramadan, kan sudah ada iklan ini. Nah, itu adalah bagian dari komodifikasi. Jadi yang tadinya Ramadan itu kita melihatnya fungsinya adalah dalam proses ibadah, yang salah satunya kan justru ketika puasa itu kita imsakun, kan menahan untuk makan, minum, hawa nafsu dan sesuatu yang membatalkan. Tapi dengan adanya komodifikasi malah sebaliknya, dihadirkan berbagai produk, komoditas. Komodifikasi itu komoditasnya kan bisa dalam bentuk barang dan bisa dalam bentuk jasa. Sama ceramah rame kan, di televisi itu jadwal ceramah buka puasa sudah ada. Ya, betul. Nah, itu bagian dari komodifikasi dalam bentuk barang atau dalam bentuk jasa. Jadi banyak sekali. Oke. Ada implikasinya nggak, dampak dari praktik-praktik komodifikasi secara positif dan negatif dalam kehidupan masyarakat? Secara teoritis dulu gitu ya, sejarahnya dulu kan ini menjadi kenapa ini dianalisis, karena ada proses perubahan dari nilai yang sesungguhnya ke nilai yang memiliki muatan ekonomi gitu ya. Ya, tadi misalnya kalau dalam konsep dasarnya manusia yang tadinya bukan komoditas, bukan barang, tapi kemudian digeser atau dirubah menjadi komoditas, menjadi barang. Tentu itu terjadi proses, kalau dalam konsep dasarnya di teori Karl Marx itu kan alienasi. Jadi manusianya teralienasi, dia menjadi barang, bayangkan. Dari human kemudian menjadi komoditi gitu ya. Nah, terkait dengan misalnya agama seperti puasa, itu juga sama. Tadi misalnya puasa itu fungsi awalnya puasa itu kan untuk menjaga hawa nafsu, sehingga nanti akan terkendali nafsu untuk mengkonsumsi gitu ya. Nah, ketika kemudian digeser menjadi komoditas yang dipromosikan lewat, ya sekarang lewat media ya, banyak sekali. Nah, makanya kemudian nilai sakralitas dari puasa itu menjadi hilang, malah menjadi ya dagangan. Makanya di beberapa survei, beberapa kali dilakukan riset, jadi tingkat konsumsi masyarakat muslim ketika bulan Ramadan bukannya menurun, malah meningkat, naik. Kan kebalikan dari fungsi puasa itu sendiri, Menahan diri tadi ya. Ya. Artinya kalau misalkan mendengar penjelasan Pak Dede kan sebetulnya ada pergeseran makna ya pada akhirnya dengan adanya komodifikasi ini tuh, misalkan ya, jadi keberagamaan umat Islam hari ini bergeser gitu Pak. Jadi kalau tadi secara ideal, misalkan ya, secara ideal kan kita sebagai umat muslim tuh kan untuk menghadapi Ramadan tuh harusnya hafal bulan Komariah begitu ya. Sehingga kalau sudah masuk Rajab berarti sebentar lagi Ramadan. Kan? Tapi kan hari ini kita tidak hafal, hari ini sudah Rajab, sebentar lagi Ramadan, tapi yang menjadi indikasi bahwa sebentar lagi Ramadan adalah bermunculannya iklan komoditas yang dilekatkan kepada nilai-nilai agama tadi gitu ya Pak. Ya, begitu. Itu yang diambil alih ya, yang tadinya penanda untuk masuknya bulan Ramadan itu, misalnya kalau ada doa yang dimudawamahkan oleh Rasul, misalnya
Allahumma Ramadan. barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligna fi Ramadan, kan itu sebenarnya itu masih bernafas agama. Tapi sekarang orang menandai, mungkin bisa jadi lelucon, tapi kan sebenarnya begitu. Jadi kalau sudah muncul nih iklan ini nih, minuman ini, oh ini sudah dekat berarti Ramadan. Iya. Atau kalau kita pergi ke supermarket, bagian area depan itu sudah ditumpuk korma, Ya. korma atau kue kaleng. Terus sudah Kayaknya ada ini udah mau Ramadan. bentuk kupat. Nah, bentuk kupat atau bentuk LED. masjid sudah. Kayaknya ini sudah masuk dekat ini Ramadannya. Ramadan. Nah, itu kan berarti mengasosiasikannya sudah berubah begitu. Tapi sebetulnya masyarakat nampaknya ya, beberapa kelompok masyarakat tuh sudah sadar. Jadi kalau saya pernah melihat beberapa postingan ya, Yep. Postingan salah satu tadi merek minuman, dia kemunculan iklannya itu diasosiasikan dengan dekatnya Ramadan. Ramadan, iya. Nah tapi di iklan terbarunya Ya. itu dia pakai animasi robotik gitu Pak Dedek. Terus ada satu netizen yang komen ya, semakin jauh aja nih dari nilai-nilai Ramadan. Terus ada netizen lain yang berkomentar, ini kan iklan sirup bukan iklan agama katanya. Ya. Gitu Pak Ya. Dedek. Itu sebetulnya kan artinya masyarakat sudah ada yang mulai sadar ya terhadap komodifikasi itu. Ya, sadar bahwa itu memang menjadi ikon gitu ya, menjadi ikon bahwa kalau Ramadan ya tandanya ya muncul minuman itu gitu ya. Tapi kan tidak sampai bahwa ada konsekuensi, misalnya ada konsekuensi yang nanti akan dialami oleh masyarakat, oleh umat Islam yang mau mempraktekkan ibadah puasa ketika mengasosiasikan Ramadan itu dengan barang-barang tadi. Ya, asosiasikan. Ya. Mengasosiasikan itu kan berarti pemaknaan dalam kepala orang tadi itu bergeser dari makna yang tadinya sakral. Nah, konsekuensi dalam komodifikasi agama itu adalah hilangnya sakralitas agama itu sendiri, menjadi yang menggeser nilai sakral. ya, sakralnya itu menjadi hal yang banal gitu ya, Ya, ya. menjadi sekedar barang gitu. Tapi saya sebelum kita record kan barusan kita diskusi ya, sobat-sobat Visip. Jadi Pak Dede selain mencontohkan iklan-iklan minuman, ada satu fenomena lagi yang kita tadi diskusikan ya, secara di terpisah record gitu ya tadi, bahwa salah satu contoh komodifikasi agama hari ini kita bisa lihat dari tiketing ketika pengajian. Pak Dede. Nah itu apakah tiketing pengajian itu justru berpengaruh juga terhadap sakralitas pengajiannya itu, atau itu bisa dilihat dari perspektif yang lain? Ya, pada dasarnya salah satu kritik terhadap terjadinya komodifikasi agama adalah yaitu tadi mendegradasi fungsi agama yang sakral menjadi yang sekedar komoditas gitu ya. Tapi kalau misalnya kita melihat pada sisi yang lain, tentu saja kan perspektif yang melihat cara atau satu sisi yang negatifnya itu nanti juga menutup atau bias melihat pada aspek yang lain. Mungkin proses komodifikasi bisa jadi fungsional atau bermanfaat pada praktek yang lain misalnya. Termasuk misalnya kalau kita melihat komodifikasi yang terjadi ini dengan contoh yang sama misalnya pada barang-barang setiap bulan Ramadan masuk, maka ada produk-produk yang diasosiasikan dengan bulan puasa. Kalau dilihat di sisi itu ya terjadi desakralisasi. Tetapi kan pada sisi yang lain itu juga mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Jadi ada satu kelompok sosial tertentu yang diuntungkan dengan proses komodifikasi itu. Nah, persoalannya apakah kita mau melihat sisi yang mana? Oke, jadi tergantung perspektif yang kita lihat. Iya, perspektifnya memang jadi tersedia banyak untuk melihat sisi yang mana yang mau dilihat. Oke, kalau dari sisi komodifikasi ya jelas itu memodifikasi pengajian untuk mendapatkan keuntungan materi, ya, gitu. ya. Tapi kalau di sisi lain ternyata ada fungsinya juga itu. Ada fungsinya juga. Ya, itu kan juga meningkatkan motivasi seseorang untuk belajar agama dan lain sebagainya. Bahkan ketika melihat puasa gitu ya, bagaimana kalau misalnya tanpa ada promo-promo di televisi atau di media, saya kira antusiasme masyarakat
atau persiapan secara emosional gitu ya, itu kan tidak terkondisikan karena nanti PG belum ada iklannya, biasa aja kan. Tapi kalau misalnya sudah dikondisikan, wah ini udah mau puasa gitu ya. Nah memang di sisi itu juga ada sisi positifnya bahwa kalau bahasa sekarangnya mungkin ya dimeriahkan. Jadi kan tujuan dari kenapa ada ritual gitu ya. Kalau dalam tradisi Sunda ada munggahan, kemudian ada yang adus gitu ya, mandi di sungai atau di tempat bersama. Itu kan untuk mendeklar, mengumumkan ini akan datang bulan suci Ramadan gitu ya. Sehingga kita harus bersiap. Harus bersiap. Nah, cuma memang dalam masyarakat ya sebut kita industri kapitalis sekarang, bentuk perayaannya itu bukan seperti dalam tradisi yang kita temukan dalam masyarakat tradisional. Dulu misalnya cukup mandi, bersih, dan itu masih relate kan dengan pesan-pesan puasa. Nah, sekarang atau jarah misalnya, sekarang itu yang penetrasinya kan dengan industri itu ke komoditas. Jadi ada pergeserannya. Harus beri sarung baru untuk tarawehan, baju koko untuk juga tarawehan belum gitu buat ya. lebaran nanti gitu ya, beli mukena baru. Ya. Jadi sebenarnya perayaan atau penyambutan itu ada dari dulu. Cuma memang formatnya aja yang beda. Kalau dulu mah kan ya sampai sekarang masih ada yang namanya padusan gitu ya, atau munggahan. Tapi itu tidak kontradiktif dengan pesan-pesan agamanya. Nah, sekarang ada budaya urban gitu ya, budaya kota, budaya industri yang dimanfaatkan oleh ya industri pemilik modal dan menjadikan kegiatan-kegiatan keagamaan itu sebagai sebuah industri. Nah, saya balik lagi ke konsep dasarnya ini Pak, si komodifikasi ini. Ini kan dia berarti teori kritis ya? Ya. Dia teori kritis. Dia apakah dalam teori komodifikasi itu juga memikirkan tentang implikasi atau dampak dari suatu perilaku atau praktek komodifikasi itu, atau dia hanya mengkritik praktik-praktik komodifikasinya saja Pak? Praktek komodifikasinya dia merubah fungsi sesuatu yang tidak bernilai ekonomi menjadi bernilai ekonomi, satu. Yang kedua adalah terjadinya alienasi pada sesuatu yang dikomodifikasi. Kalau di contoh klasiknya misalnya manusia ya, yang harusnya dia sebagai human, sebagai manusia yang hidup, yang aktif dan lain-lain, punya perasaan, tapi kemudian diperlakukan menjadi barang. Nah, itu ada proses alienasi pada orang. Nah, pada sisi yang lain yang kalau menggunakan perspektif Karl Marx kan itu ada ya relasi antara pemilik modal kapitalis yang memanfaatkan sesuatu yang tadinya bukan barang menjadi barang dan dia mendapatkan keuntungan. Nah, sama halnya juga kalau misalnya kita bisa melihat secara kritis juga dalam proses komodifikasi agama, seperti dalam peristiwa bulan puasa misalnya, pasti akan ada orang yang diuntungkan, yang punya modal, dia memproduk barang, kalau dengan agama, ya dilekatkan dengan agama, dijual, menggunakan simbol-simbol agama, dijual, dan umat muslim banyak yang beli dan kita cuma jadi konsumen. Gitu. Saya pernah ada baca di thread media sosial ya, ada tulisan gitu. Dia penjual kerudung di online. Dulu e-commerce belum terlalu populer Pak. Jadi dia dulu jualan di Twitter. Ternyata dia non Muslim Pak. Yep. Dia non Muslim. Padahal menggunakan memanfaatkan atribut-atribut agama Islam. Menggunakan atribut. Dia jadi ketika memposting produknya itu dia cantumkan juga ayat-ayat tentang berkerudung, kewajiban seorang menutup muslim aurat gitu ya, membangun cerita ya, narasi ya, menjual nilai kan ya. Hari ini kan itu praktek komodifikasi ya Pak. Sangat, saya kira apalagi kalau misalnya nilai itu digunakan oleh orang atau orang yang di luar
jamaah atau yang meyakini nilai-nilai itu, kan bisa dibayangkan betapa itu bisa menjadi bernilai komoditas, dan tetap saja kan umat Islamnya menjadi konsumen. Ya. Kan begitu. Jadi sebetulnya menarik ya komodifikasi itu, terutama dalam kehidupan ekonomi kapital ya Pak. Karena pasti praktik-praktik komodifikasi nilai-nilai agama itu akan produk-produk mereka akan lebih banyak dikemas oleh nilai-nilai agama, atau juga tergantung pada konteks di mana masyarakat berhadapan ketika itu. Bisa jadi misalkan ketika Natal ya kue itu adalah kue Natal gitu. Ya. Terus ketika Ramadan ya kue itu kue Ramadan. Simbol-simbol Ramadan. Ya. Bisa dilekatkan kepada agama apapun pada akhirnya. Oke. Tapi ya silakan Pak Edo, ini jadi parabot. Ya, tapi memang kapitalisme itu menyerang semua agama, Pak. Menyerang semua agama. Iya, dia tidak kenal Islam, ya, tidak pakai KTP, tidak beragama, tidak ber-KTP juga. Iya, makanya tadi saya bercerita tentang ini kan perilaku kapital berarti. Iya. Berarti dia, ya artinya kan tadi sudah terjawab ya oleh Pak Dede, dalam kapital tidak ada istilah agama. Iya. Yang penting ya keuntungan saja. Keuntungan saja. Ya. Tapi apakah komodifikasi agama ini menjadi satu hal yang banal ya, Pak Dede? Apakah penyebabnya tuh karena adanya tadi ya bias identitas atau apa ya istilahnya misidentitas gitu Pak. Jadi sehingga masyarakat Muslim tuh merasa harus misalkan tadi ya harus membeli baju koko untuk kemudian menegaskan bahwa dirinya adalah seorang Muslim, atau misalkan tadi seorang Muslim ini harus beli korma misalkannya untuk menjadi soleh begitu kan. Apakah itu penyebab utamanya sehingga komodifikasi agama ini menjadi banal, menjadi sesuatu yang terjadi secara masif? Ya lagi-lagi kan sebenarnya ini kuncinya ada di kapitalisme itu sendiri. Jadi kan ini pengejaran keuntungan kan, pengejaran keuntungan. Nah, kenapa orang kemudian bisa mengasosiasikan seperti itu? Ya karena memang dikonstruksi kesadarannya. Jadi dalam konsep umumnya konsep Karl Marx itu kan juga tidak hanya dalam bentuk prakteknya, tapi juga dalam pemahamannya. Jadi bagaimana misalnya manusia atau masyarakat dikonstruksi pemahamannya bahwa menjadi Muslim itu dalam proses komodifikasi adalah dengan mengkonsumsi barang tertentu. Jadi bukan hanya dalam pengertian praksisnya, prakteknya, tapi itu sudah didasari juga dalam kepalanya. Nah ini tadi terkait misalnya kalau kita kajiannya di media, bagaimana media membangun narasi, misalnya berbukalah dengan yang marxis-marxis, dengan yang manis-manis gitu ya. Ini lagi berbuka yang dengan marxis-marxis. Iya, kan langsung nempel di kepala kita seakan-akan berbuka itu harus dengan yang manis-manis. Ya, padahal secara kesehatan juga jangan yang dulu. Tapi kan kita sudah dikonstruksi di kepala kita. Nah, ya seperti itu akhirnya. Itu bagian dari proses pembentukannya. Jadi kalau Pak Dede kan banyak berbicara dari sisi fungsionalis ya, dari perspektif fungsionalis. Tapi kalau dari perspektifnya Marx misalkan, apakah komodifikasi ini juga bisa terjadi karena tadi ya komodifikasi ini bisa menjadi masif karena lack of identity begitu ya dari masyarakat Muslim hari ini, sehingga justru melalui komodifikasi itulah mereka merasa menjadi pada akhirnya identitas keislaman mereka semakin kuat, padahal justru membentuk sebuah kelas yang baru. Ya identitas sendiri kan bukan sesuatu yang begitu saja ada, bukan sesuatu yang objektif gitu ya, ada, tapi dia juga kan dikonstruksi. Nah proses konstruksinya itu ya diantaranya misalnya dengan wacana itu bisa disebarkan di media melalui iklan dan lain-lain, narasi tadi, maka terbentuklah identitas tadi. Nah kalau misalnya umat Islam sekarang menjadi kelompok yang paling mudah dibuai gitu ya, dimobilisasi untuk mengkonsumsi barang tadi, bisa jadi memang karena tidak ada kontra narasi untuk bisa mengimbangi
kuatnya arus narasi komodifikasi ini. Ya kalau mau dilawan Ada kontra narasinya ya. harus ada kontra narasinya Oke. bahwa berbuka itu bukan atau tidak harus dengan yang marxis Bisa juga dengan Kurmis-kurmis yang kursi ya, dengan bukan korma, kalau korma Sunda misalnya Iya. dengan cangkaleng, Cangkaleng, nah gitu kan, betul. itu kontra narasinya. ya, ya. cangkaleng yang murni ya, yang bukan yang sudah dicampur dengan sop buah. Ya. Itu yang tidak ada saya kira. Tapi Dan kan Cangkaleng itu tidak masuk ke wilayah kapital karena dia pedagang kecil. Mungkin itu yang jadi persoalan ya, Pak De. itu yang jadi persoalannya, Kan yang bisa mengkonstruksi itu ya kapital kan. kapital. Tapi kalau saya kira ya, cangkaleng itu sebetulnya sudah masuk juga ke ranah komodifikasi, karena tapi dalam level kelas masyarakat yang menengah ke bawah, Ya, Pak Dede. Karena ya. dijualnya di pasar-pasar tradisional, Pak. Oh, Ya. iya, Muncul begitu kan. Hmm. Kalau kita masuk mall begitu ya, tadi ada korma. Beda lagi. Ini kalau di pasar tradisional cangkaleng, Ya, Pak, ya. indikatornya. Ya. Cuman Berarti- tadi narasinya yang tidak kemudian dibangun bahwa cangkaleng ini terasosiasi secara Dengan langsung Ramadan. dengan Ramadan gitu. Kalah gitu ya. Harusnya ya ada orang yang atau ada kelompok orang, ada masyarakat yang mau membuat kontra narasi terhadap Korma disubstitusi jadi oleh cangkaleng. cangkaleng misalnya. Kemudian apalagi baju koko dengan apa Dengan misalnya pangsi. dengan Misalkan pangsi kan gitu sama ya. ya, Pak ya, gombrang, Sama. logor. Iya, logor menutup aurat juga kan. Menutup aurat Nah, juga. gitu. Kenapa tidak kan? Iya, betul. Nah, ini kan problemnya ke bagaimana kita mengkonstruksi kesadaran masyarakat dengan menciptakan narasi-narasi tadi. Oke. Ini pertanyaannya pendapat Pak Dede. Dari tadi juga sebetulnya pendapat Pak Dede ya. Oke, saya mau tanya nih Pak. Ini komodifikasi di bulan Ramadan ini akan menimbulkan suatu perubahan sosial yang positif atau negatif, Pak? Saya melihat Indonesia terutama. di Indonesia bisa dua-duanya ya. Secara negatif mungkin ke fungsi agama itu sendiri ya, dan ini kan sudah diwanti-wanti sejak lama. Jadi agama ketika dikomodifikasi nanti akan kehilangan fungsi aslinya, yaitu Iya, sakralitasnya itu. sakralitasnya. Tapi pada sisi yang lain memang ini positifnya bisa mengakselerasi ya ekonomi terbangun. Bayangkan misalnya dengan setiap bulan Ramadan yang begitu singkat hanya 30 hari, tetapi sirkulasi ekonomi itu kan luar biasa sekali. Itu memang harus dilihat juga. Atau juga misalnya dengan adanya komodifikasi pada praktek-praktek beragama itu mendorong antusiasme kelompok orang yang tadinya tidak biasa. Sebagai contoh misalnya yang dulu populer tahun-tahun kemarin ada takjil war misalnya. Takjil war itu kan sebenarnya asalnya dari takjil, dan itu adalah satu tradisi yang dilaksanakan orang untuk mencari makanan berbuka kan, dan itu eksklusif milik orang yang berpuasa. Tapi dengan adanya asosiasi takjil war, itu mirip dengan tiket war gitu ya, seakan-akan itu milik semua orang. Dan kita menyaksikan di bulan puasa kemarin, tahun-tahun sebelumnya ada nonis gitu ya, istilahnya ada nonis yang ikut takjil war. Di kerudung tapi kalungnya masih ada gitu ya. Tapi dia ikutan ritual itu. Nah, di satu sisi itu kan sebenarnya menarik. Kalau misalnya kalau berbicara tentang dakwah, ini satu metode dakwah kebudayaan yang orang tidak akan merasa dihakimi dulu. Ikut aja dulu. Ini ada ritual yang sangat menarik, ramai di bulan puasa, berburu takjil. Nah, karena dia berburu takjil, maka dia harus menutup aurat, pakai kerudung. Kan kalau pakai kerudung nggak bakal ditanya. Kalau nggak pakai kerudung, apalagi identitas KTP kelihatan, emang mau takjil apa, kan nggak puasa. Nah, di sisi itu kita juga harus fair bahwa komodifikasi itu juga punya kontribusi positifnya. Gitu. Jadi tidak selamanya komodifikasi itu berdampak buruk ya. Ya, Ada sisi positif. ada sisi yang positifnya. bisa kita lihat dari perilaku komodifikasi. Ini terakhir nih Pak Dede, penutup. Apa yang bisa Pak Dede sampaikan atau berikan kepada umat Sobat-sobat muslim FISIP. ya, sobat-sobat FISIP dalam menyikapi menyikapi
hadapi dulu Ya, sebetulnya menjalani fenomena. Ramadan, tetapi dengan hantaman-hantaman kapitalisme tadi, Pak. Ya, saya kira pesan dari pembicaraan kita sekarang itu adalah harus membicarakan komodifikasi supaya masyarakat juga sadar, kemudian kritis gitu ya tentang apa yang terjadi sebenarnya. Kan seringkali kalau kita tidak sadar, kita dimobilisasi, diarahkan oleh media. Nah, mudah-mudahan dengan materi yang kita sampaikan hari ini, ya masyarakat, ya warga FISIP itu menjadi lebih sadar tentang, oh ternyata memang ada aspek itu. Berarti bagaimana kita bersikap. Saya kira itu jauh lebih penting dari sekadar misalnya hanya menjalani kegiatan-kegiatan ritual-ritual yang dirayakan oleh semua orang setiap datangnya bulan Ramadan itu. Intinya jangan sampai nilai penting ibadah di bulan Ramadan itu jadi hilang. Jadi hilang. Kaba bawa kubatur, gitu ya. Kaba kubatur itu sadar. Sebenarnya kalau kita mau ikutan juga, tapi kita sadar, oh ini adalah sebuah praktek yang disebutkan misalnya dalam dalam ilmu sosiologi misalnya, ini adalah komodifikasi dan punya konsekuensi demikian. Itu bagus. Kesadaran itu. Baik, Sobat FISIP. Aduh, ini menarik sekali diskusinya. Harusnya panjang ya. tapi nanti mungkin bisa digali ya, lebih dalam di kelas atau kontennya beliau di perspektif sosiologi Insya Allah. Pak De. Ya. Banyak juga, atau mungkin nanti akan ada pembahasan khusus yang lebih mendalam tentang komodifikasi. Harus sih, ya, karena ini sebetulnya kan diskusinya menarik sekali. Bahkan sampai ke berbicara soal asimilasi budaya tadi. Ya. Korma substitusinya dengan cengkaleng dan artinya sebetulnya masih banyak ruang yang bisa kita gali, tapi karena durasi. Pak Dede, kita harus akhiri perbincangan pada episode kali ini yang daging bengker sekali begitu. Jadi hatur nuhun Pak Dede sudah memberikan perspektif untuk sobat-sobat FISIP sekalian. Terima kasih sudah menyaksikan podcast ini. Jangan lupa di like, subscribe dan share. Ini nama kegiatannya FISIP Podcast Ramadan Series ya. Jangan lupa channel YouTube kita di FISIP di subscribe juga oleh teman-teman sobat-sobat FISIP sekalian, dan jangan lupa juga channelnya Pak Dede Perspektif Sosiologi juga di subscribe. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan podcast pada episode kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FISIP alus pisan.